Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Adapun dalam refleksi kali ini, saya menggunakan metode 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Granway yang terdiri dari facts, peristiwa, feelings, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Adapun kegiatan yang pertama adalah pada hari Kamis 13 Juni 2024, pendidikan guru penggerak angkatan 11 secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani MPD melalui video conference dan kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Poin penting yang bisa saya ambil di sini adalah jika pendidikan ibarat sebuah kapal dan murid-murid adalah penumpang di dalamnya, maka pendidik adalah mercusuar yang akan memberi petunjuk kemana kemudi kapal akan diarahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik memegang peranan penting dalam menuntun atau mengarahkan murid, sehingga ia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kegiatan yang kedua, pada hari Jumat 14 Juni 2024, saya mengerjakan pretest modul 1.1 dengan menggunakan LMS melalui akun platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dari pretest ini, saya merasa masih banyak materi yang perlu saya pelajari lebih lanjut. Pada kegiatan yang ketiga, Rabu 19 Juni 2024, saya mulai belajar modul 1.1, bagian mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri melalui LMS. Di modul tersebut dipaparkan beberapa hal terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari hasil refleksi, ternyata masih banyak mindset dan pemikiran saya yang harus diluruskan agar kedepannya pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan di hari yang sama, saya juga mengeksplor beberapa hal terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kami juga saling memberi umpan balik terhadap refleksi diri dari sesama calon guru penggerak melalui LMS. Kegiatan selanjutnya yaitu pada Kamis 20 Juli 2024, saya belajar eksplorasi konsep melalui forum diskusi bersama fasilitator Ibu Iis Kartis. Di sini saya kembali mendapat penguatan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Di akhir sesi, kami juga melakukan refleksi melalui kolom chat dan menuliskan beberapa pendapat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada sesi eksplorasi konsep ini, saya merasa senang dan semakin terbuka dalam wawasan serta mendapatkan beberapa referensi yang inspiratif dari beberapa rekan guru. Kegiatan selanjutnya, pada hari Jumat 21 Juni 2024, saya mengikuti ruang kolaborasi melalui video conference yang dipandu oleh fasilitator. Saya belajar implementasi Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosio-kultural di daerah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara kolaborasi dengan teman kelompok. Saya mendapat kelompok 1 bersama 3 rekan CGP lainnya. Berikutnya, pada hari Sabtu 22 Juni 2024,
saya mengikuti kegiatan Lokakarya Orientasi di SDN 3 Paguyaman yang dihadiri oleh 25 CGP, 5 pengajar praktik, kepala sekolah, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo, pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, dan perwakilan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Adapun kegiatannya terdiri dari motivasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo dan perwakilan Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, pembimbingan kelas bersama pengajar praktik Bapak IKD Restamo, Ibu Santi Yusuf, dan Ibu Heni Susanti. Selanjutnya, kepala sekolah dan calon guru penggerak menuliskan harapan dan kekhawatiran selama mengikuti guru penggerak. Selanjutnya, kepala sekolah dan calon guru penggerak membuat kesepakatan bersama yang nantinya menjadi dasar bagi calon guru penggerak dalam mengikuti program guru penggerak. Kemudian, CGP juga melakukan refleksi dengan melakukan penilaian diri terkait kompetensi menjadi guru penggerak. Ternyata dari hasil refleksi masih banyak kompetensi diri saya yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Di akhir kegiatan, kami juga mengisi beberapa lembar kerja, di antaranya lembar evaluasi diri guru penggerak dan lembar kerja rencana pengembangan kompetensi diri. Kegiatan selanjutnya, Senin 24 Juni 2024, saya mengikuti ruang kolaborasi sesi presentasi. Kami secara bergantian memaparkan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosio-kultural yang kemudian diberi tanggapan positif oleh kelompok lain. Pada hari Selasa 25 Juni 2024, saya kembali belajar melalui LMS. Saya mendapat tugas untuk mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Saya membuat video demonstrasi kontekstual yang kemudian saya unggah melalui channel YouTube pribadi. Kegiatan selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2024, saya mengikuti elaborasi pemahaman melalui video conference yang dibawakan oleh instruktur Luh Gede Maya Wirastuti Dewi. Di sini saya kembali mendapat penguatan tentang pendidikan yang menuntun dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran dan di sekolah. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya seorang pendidik menuntun, bukan menuntut. Kemudian memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti, dan jadilah pembelajar serta pembelajar yang merdeka. Kegiatan terakhir pada hari Jumat 28 Juni 2024, setelah mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman melalui video conference, saya membuat tugas koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil kesimpulan dan refleksi kemudian saya unggah dalam channel YouTube pribadi. Dan sebagai penutup kegiatan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, saya membuat aksi nyata. Di situ saya menuangkan perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, dan foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Setelah belajar memahami modul, kolaborasi dengan rekan sejawat,
pendampingan dari pengajar praktik, dan penguatan dari fasilitator, saya merefleksi pembelajaran yang saya lakukan selama ini di kelas maupun di sekolah. Ternyata masih ada yang belum sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga saya melakukan evaluasi dan perubahan baik dalam pikiran maupun tindakan. Di awal mengikuti program guru penggerak, muncul beberapa kekhawatiran. Di antaranya, muncul rasa takut tidak bisa menyelesaikan pendidikan hingga akhir. Yang berikut, muncul rasa takut tidak bisa membagi waktu antara tugas CGP, tugas sebagai ibu rumah tangga, dan tugas sebagai guru. Tapi setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak dan mendapat penguatan dari teman-teman CGP, seketika kekhawatiran itu hilang dan sekarang saya merasa tertantang. Yang berikut, saya juga merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat, bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu hebat, dan saya ingin terus memberikan yang terbaik untuk murid saya. Yang berikut adalah findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari modul 1.1 diantaranya, yang pertama, seorang pendidik menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, mengarahkan dengan sepenuh hati sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, peserta didik bukan tabula rasa. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada murid. Yang kelima, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Yang keenam, jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Yang terakhir adalah future atau penerapan. Saya terus belajar dan berupaya menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sekolah saya terus berupaya untuk menerapkan merdeka belajar. Di awal tahun pelajaran, saya akan mengajak murid untuk membangun kesepakatan kelas dan kesepakatan belajar bersama. Peraturan tidak lagi mutlak berasal dari guru. Murid diberi kesempatan untuk membangun komitmen bersama. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Pembelajaran saya sesuaikan dengan minat dan karakteristik murid. Kedepan, saya terus berupaya memfasilitasi kebutuhan murid dengan mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.